Pak, pasangan itu ditentukan Tuhan apa diusahakan manusia? Wah, diusahakan manusia. Yakin, Pak? Tapi melibatkan Tuhan. Kan gitu. Kalau ada pikiran, wah jangan-jangan saya salah menikah nih. Udah menikah, waduh aku salah menikah nih. Mungkin nggak itu terjadi, Pak? Mungkin. Jangan sampai nanti kalau pas bertengkar ada konflik pakai pantun juga. Wah, repot ini ya toh. Repot ini. Pakai pantun nih. Si suami bilang gini, burung gelatik, burung perkutut. Artinya? Kamu cantik tapi bau kentut. Waduh. Kita harus cermati. Kita tidak boleh bohong, tapi kita juga jangan bodoh. Jangan sampai rumah tangga kita, bahkan ini berlaku untuk semua ya. Karir kita, kehidupan kita ini kadang membuat kita bodoh akhirnya hancur. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak. Hari ini tema yang luar biasa, kita bahas elemen terkecil dari segala yang ada di dunia ini. Hubungan terkecil yaitu keluarga. Awal mula kita berada bersama saya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang seorang dosen dan mengajar konseling keluarga, hambanya Pastor Bambang Sujatmiko. Shalom Pak. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh ada Pak Bambang di podcast kita hari ini. Puji Tuhan Pak. Terdengar juga seringkali Bapak ini bawa pantun ya. Boleh pantunnya satu Pak untuk membuka hari ini podcast supaya kita sama-sama boleh bersuka cita. Silakan Pak Bambang. Saya kasih dua ya. Siap. Periksa gigi lewat pasar kembang. Artinya Pak? Ketemu lagi dengan Pendeta Bambang. Oh, puji Tuhan. Betul lagi ya. Yang kedua, ono bocah lemu mangan sego kari. artinya? Suwera ketemu piye kabare? Wah, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan ya. Lama sekali gak ketemu Pak Bambang ya, karena kesibukan dan lain hal. Hari ini topiknya menarik Pak, yaitu tentang keluarga. Ya, banyak sekali orang sedang mengalami masalah keluarga, dan seringkali keluarga ini menjadi pusat untuk kesuksesan maupun pusat untuk kegagalan. Kata orang keluarga itu penting. Nah, satu fenomena yang penting yang seringkali saya dengar juga, Pak, bisa nggak sih orang itu salah memilih pasangan sehingga merasa, aduh aku salah menikah nih. Bisa nggak orang salah pilih pasangan? Bisa, namanya memilih, ya kan? Bisa, namanya juga manusia masih ada salahnya. Karena itu hati-hati dalam memilih pasangan, jangan sampai salah. Tidak boleh menyesal, tidak boleh mundur loh. Kalau sudah jadi suami istri, jalani. Jadi kalau ada pikiran, wah jangan-jangan saya salah menikah nih. Udah menikah, waduh aku salah menikah nih. Mungkin nggak itu terjadi Pak? Mungkin. Dan banyak keluarga seperti itu ya? Benar. Cuma sekarang yang kita pantau lagi adalah dia memiliki pikiran salah menikah itu karena apa dulu? Yang pertama nih, ya. Kalau dia punya pikiran, waduh aku sudah, misalnya sudah 5 tahun gitu ya, atau 3 tahun, wah aku salah menikah karena beda keyakinan, beda agama, tidak seiman gitu ya. Maka ini sesuatu yang wajar dan memang harus seperti itu. Berarti dia sadar toh kalau dia salah. Waduh salah. Terus gimana? Ya bertobat. Bertobat dan mengasihi, menyayangi pasangannya sudah. Tidak boleh, wah aku dulu salah milih, sudah cerai aja, putus, tidak boleh sudah. Cerai aja, tinggal kita pilih pasangan yang seiman. Kamu dengan seimanmu, aku dengan seimanku, tidak boleh. Jadi kalau dia memiliki pikiran salah karena beda keyakinan, itu memang harus supaya dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau dia pikirannya aku salah menikah hanya gara-gara ini, dalam konteks sudah seiman ya. Suami itu sudah seiman, terus dia punya pikiran salah menikah dengan pasanganku ini gara-gara konflik, itu tidak wajar. Wah gara-gara beda pendapat, berselisih, bertengkar, salah nikah aku ini. Waduh, wah ini tidak wajar ini. Karena di dalam pernikahan ya mesti ada beda pendapat, ada konflik, ada perselisihan. Itu memang seharusnya seperti itu ya Pak.
Memang begitu, justru di dalam perbedaan namanya aja laki dengan perempuan, Iya. dari latar belakang yang berbeda, dari mungkin keluarga yang berbeda, ya toh, kemauannya juga berbeda, tugasnya aja di Alkitab aja juga berbeda, tapi bukan berarti itu yang memicu kita, wah aku salah ini nikah sama dia, nggak boleh, itu nggak wajar, Nggak wajar ya. nggak wajar, jangan sampai muncul pikiran itu. Iya. Harusnya semua masalah bisa diselesaikan. Ada yang berkata jangan menyerah terhadap sebuah hubungan, lebih baik istirahat, tidur, besok punya semangat untuk membangun hubungan kembali. Harusnya seperti itu ya, Pak. Iya. Bangun semangatnya lagi. Ya. Apakah betul Pak kalau seorang berkata bahwa sebuah pernikahan itu sebuah proyek atau sebuah pekerjaan tambahan yang harus kita kerjakan? Pernikahan itu harus kita kerjakan. Apakah seperti itu Bapak setuju? Saya setuju, pernikahan itu harus kita jalani. Yes. Nggak bisa hanya si suami aja yang menjalani, si istri nggak menjalani, nggak bisa. Dua manusia dijadikan satu kok. Yes, yes. Jadi jalani bersama sesuai firman Tuhan. Nggak boleh si istrinya bilang wes kamu aja kepala keluarga, kamu jalani, kamu yang lebih rohani, aku yang ikut kamu aja. Nggak bisa. Sama-sama keduanya harus terarah ke firman Tuhan. Ya. Betul. Jalani itu. Bahkan mendidik anak aja juga harus sepakat mendidiknya dalam takut akan Tuhan. Nggak boleh yang satu si suaminya lepas tangan, itu urusanmu, nggak boleh. Si istri, enggak itu urusanmu lah, aku kerja dan sebagainya, nggak boleh. Dalam mendidik anak juga sepakat suami istri ini. Itu sebuah proyek yang Tuhan beri. Yes, yes. Gitu. Pak Babang sering menemukan ini, banyak menemukan keluarga seperti ini nggak Pak? Banyak. Ya. Jadi kadang gini ya, si suami yang repot kerja menyerahkan urusan rumah itu benar-benar 100% Ya. si istri, urusan anak-anak 100% si istri. Ya enggak bisa begitu. Nggak bisa. Meskipun si suami kerja ya, tapi minimal dia juga punya andil di dalam perkembangan tumbuh kembang anak. Yes. Dalam soal rumah juga. Meskipun tidak sebanyak si istri. Tapi si suami juga harus punya sumbangsih di situ. Yes. Nggak bisa semuanya dilimpahkan ke istri. Ya. Terus nanti ada apa-apa nyalahkan si istri. Kamu tuh ya apa sih? Gak bisa didik anak. Ya apa rumah ndak rapi gini? Ya apa begini-begini? Ya, bisanya menyalahkan aja. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus tetap itu proyek berdua. Yes. Tuhan ngasih tanggung jawab itu berdua. Yes. Itu. Ya, setuju. Ya, jadi itu hal yang penting untuk kita semua pahami bahwa pernikahan ini adalah proyek untuk berdua, harusnya jalani bersama-sama. Nah, Betul. nah, tapi kalau ada orang merasa salah menikah itu karena baru tahu sesuatu dari pasangannya, Pak. Jadi seumpama, nggak pernah terbuka, nggak pernah cerita waktu pacaran, habis menikah baru cerita. Lu ternyata pasanganku pernah seperti ini masa lalunya. Nah, itu wajar nggak mikir salah menikah, Pak? Wajar bisa menikah atau tidak? Harus bisa menerima gitu ya. Kalau cinta benar-benar mengasihi ya, sesuai dengan dasarnya firman Tuhan, dia tidak melihat masa lalu pasangannya. Seperti Yesus mengasihi kita, tidak melihat masa lalu kita kan. Yes. Jadi ya itu resiko. Makanya yang paling penting di dalam pernikahan itu sebenarnya waktu pacaran, pendekatan, pengenalan, Yes. supaya jangan pokoknya asal seneng gitu ya, asal cinta harus nikah gitu. Itu konfliknya sangat banyak nanti. Tapi kalau sudah mengenal lebih dalam pasangannya begini-begini, kalau tidak cocok ya sebelum nikah ya putus lah. Jangan setelah nikah, wah tidak cocok putus, ini repot ini. Salah. Salah ya. Tapi kalau sudah nikah, kan berarti atas dasar benar-benar cinta, Ya. kasih, yang nggak boleh melihat masa lalu. Seburuk apapun itu pasanganmu yang sudah kau pilih dan sudah dibawa di altar Tuhan. Sudah Tuhan berkati. Yes. Apakah kalau misalnya si dia punya masa lalu buruk, apakah kita tidak punya masa lalu? Semua manusia punya masa lalu kok. Soal buruknya, lu lebih buruk dia. Oh enggak, lebih buruk saya dan sebagainya. Itu kan tidak bisa diukur. Semua orang punya masa lalu. Ya. Nah, ini ada juga yang berkata bahwa wah kalau terbuka sih boleh, tapi nggak semua. Nanti kelihatannya jadi telanjang atau banyak konflik kayak seperti itu. Gimana Pak menurut Bapak? Kalau orang terbuka itu lebih baiknya gimana? Terbuka semua, langsung cerita semua, langsung selesai gitu, ya supaya nggak ada dusta di antara kita. Ya. Atau ceritanya sedikit-dikit aja lah, nanti cerita lagi. Gimana bagusnya, Pak? Apakah kita terbuka semuanya atau enggak gitu ya? Ya, betul. Maka saya menjawab, kita lihat karakter pasangan kita. Nah.
kerohaniannya seperti apa. Kan orang lain tidak tahu, kita yang mengenal pasangan kita, Ya, yang betul. seranjang ya dengan kita kan gitu. Ya. Istri saya seranjang dengan saya, hidupnya ya serumah dengan saya harus tahu karakternya, kerohaniannya gimana. Kalau dia siap, karakternya baik, benar-benar kerohaniannya itu benar-benar baik gitu ya. Yes. Dia benar-benar rohani banget gitu ya. Maka ya saya akan terbuka seluruhnya. Namun sebelum terbuka, berdoa minta hikmat Tuhan. Timingnya harus pas, Ya. cara ngomongnya kan gitu kan, terus suasananya, cari suasana yang enak gitu loh. Mungkin ajak dinner lah. Jangan nanti waktu ngomongnya lagi upacara bendera gitu ya, panas-panas gitu ya. Kok upacara bendera segala sih? Misalnya panas-panas gitu ya. Tengah apa di siang terik matahari panas pusing itu kita ngomong ya meledak gitu. Jadi cari tempat, timing yang tepat, waktunya, situasi, suasana hatinya dia. Itu mempengaruhi. Tapi kalau kerohaniannya atau karakternya belum siap, kan saya yang kenal ya, Ya. si dia ini, ya nggak ngomong dulu. Kenapa begitu? Saya bukan berbohong, tapi saya cerdik, gitu loh. Tapi jadi kan harus tulus, loh bener saya tulus. Tulus saya adalah saya mau hidup bersama dia, seumur hidup bahagia bersamanya. Kalau saya tahu karakter dia, kerohaniannya dia tidak siap, terus saya ngomong, itu akan mempengaruhi pernikahan kami. Ya. Sehingga bisa terjadi tidak bahagia akhirnya. Ya. Nah kan ya kan tidak tulus akhirnya. Yes. Justru saya tulus, saya mau bahagia hidup bersamamu selamanya. Saya nggak akan ngomong sampai benar-benar engkau siap. Tak lihat karaktermu, kerohanianmu benar-benar siap, baru saya ngomong. Tapi kalau belum siap saya nggak ngomong. Ini gini ya, saya katakan gini, yang perlu digarisbawahi, kita nggak boleh bohong, Ya. tapi kita juga jangan bodoh. Itu kita harus cermati. Kita nggak boleh bohong, tapi kita juga jangan bodoh. Jangan sampai rumah tangga kita, bahkan ini berlaku untuk semua ya, karir kita, kehidupan kita ini kadang membuat kita bodoh, akhirnya hancur, nggak bahagia. Jadi harus cerdik dan tulus. Saya cerdik melihat karakternya, kerohaniannya, saya tulus mau hidup bersamanya dengan dia, bahagia selamanya. Saya tahulah nanti kapan timingnya saya akan menceritakan masa lalu saya. Harus cerita nggak, Pak? Dilihat dulu, kalau dia sudah siap ya saya cerita. Jadi bagi semua yang mendengar hari ini, kita harus cerdik ya. Untuk membangun sebuah keluarga itu harus penuh kebijaksanaan. Betul. Membangun hubungan gitu ya. Kalaupun sebenarnya kalau enggak cerita, apakah itu akan mempengaruhi atau enggak ya? Intinya tujuan akhirnya kan bahagia gitu loh. Enggak cerita pun juga yang penting happy gitu loh. Cerita pun ya itu tadi, lihat situasi kondisi waktunya, terus dia gimana, suasana hatinya, kerohani gimana, ngomong enggak apa-apa. Nah kalau takutnya itu ada orang dari masa lalu datang gitu loh, Pak. Oh cerita bongkar yang dahulu-dahulu, sehingga kaget istrinya atau suaminya, sehingga akan jadi konflik yang besar kok tahu dari orang lain. Mungkin ada pikiran orang seperti itu, makanya harus terbuka gitu ya. Tapi memang ada baiknya memang waktu yang tepat, seperti kata Amsal ya, betapa berharganya perkataan yang tepat waktu ya. Iya. Betul, jadi timingnya harus pas ya Pak ya. Iya. Semua. Nah ini muncul di pikiran saya, apakah kita kalau menikah itu apa adanya, apa selalu berusaha yang terbaik? Banyak orang berubah ya, habis menikah, kalau lagi pacaran, yang terbaik bajunya, yang ganteng gitu ya. Tapi begitu menikah, apa adanya wes, kaosan naik gini. Ya. Sebaliknya juga istri kan seperti itu. Nah banyak rumah tangga itu merasa nggak bahagia atau salah menikah ketika tahu pasangannya nggak berusaha lagi untuk keren, untuk cakep, untuk mau yang baik, kelihatan aslinya. Nah menurut Pak Bambang seharusnya gimana? Apakah kita harus selalu ngasih yang terbaik? Apa adanya itu ya memang harusnya seperti itu apa adanya? Yang mana menurut Pak Bambang? Lihat ini ya, kita harus tetap memberi yang terbaik untuk pasangan kita. Yes. Terbaik itu enggak berupa hadiah kok. Kalau bisa memberi hadiah yang terbaik, enggak hanya waktu pacaran kasih hadiah terbaik. Iya. Waktu sudah jadi pasangan suami istri, ya kasih hadiah terbaik. Namun disesuaikan juga kondisinya. Ekonomi misalnya pas-pasan, nggak kayak dulu gitu ya misalnya ya berubah ya ekonominya gitu ya. Ya apalagi kalau misalnya dulu belum punya anak, sekarang punya anak, kan juga harus memikirkan anaknya. Lah sama istri itu harus ini ya saling memahami.
Saya bersama istri saya dulu anniversary masih setahun. Wah, luar biasa perayaannya. 2 tahun, kasih hadiah emas dan sebagainya. Tapi berhubung dengan adanya anak pertama muncul, terus nanti berapa tahun berikutnya anak kedua muncul, ya kan kebutuhan makin bertambah ya. Ya, betul. Jadi terbaiknya dalam arti bukan pemberian, tapi terbaiknya dalam arti kesetiaan, kasih sayang, pendekatan, secara fisik, secara emosi, itu memberi yang terbaik. Yes. Karena sudah ada anak ini sudah beda, fokusnya itu pasti suami istri yang dewasa ya. Mama papa itu mesti mikir anaknya. Daripada saya omong sama istri saya gini, nanti kan bulan Juli saya wedding anniversary, sekaligus saya ulang tahun. Ini pengumuman ya. Tanggalnya tanggal berapa, ikuti aja IG saya. Saya sudah ngomong gini, udah ya nanti wedding anniversary sama ulang tahun saya, nggak usah ngasih apa-apa. Ini bukan berarti keadaan kita terpuruk, enggak. Tuhan tetap memberkati kita. Cuma saya sama istri sepakat, kita memberi lebih banyak untuk anak. Sudah berubah loh. Orang sudah punya anak itu nanti apa-apa untuk anak, untuk anak. Jadi yang terbaiknya ya kalau hubungan suami istri ya kesetiaan, kepercayaan, hubungan emosi yang lebih dekat gitu. Kalau soal berpakaian juga ya pakaian yang pantas lah. Yang penting yang pantas lah. Jangan sampai si suami dikasih pakaian yang bolong-bolong, bau gak enak kan gitu kan. Orang tahu keramas kan ngono kan, wah ampune lepek lebus gitu ya. Tapi juga jangan kebalikannya. Saya tak punya kenalan. Saya kaget loh. Saya kaget. Jadi dia bilang, ini yang perempuan bilang gini, suamiku itu mau setiap hari aku make up. Maksudnya? Ya setiap hari di rumah make up. Loh, sih. Lalu tidur di ranjang make up. Loh, sampai kayak gitu loh. Saya mikir istri saya kalau mau keluar baru make up kan pakai alis kan gitu kan, pakai lipstick. Kamu di rumah setiap waktu? Iya. Wah, sampai sebegitunya ya. Nah, saya rasa ya itu keluar masing-masing ya. Saya sih enggak lah. Saya mau istri saya tampil apa adanya. Itu malah saya memberi dia ruang. Memberi yang terbaik itu. Saya enggak mengendalikan terserah kamu mau make up mau enggak. Saya mengasihimu, mencintaimu. Ya, pokoknya kamu enggak tertekan lah, kamu happy. Ya, kamu apa adanya kamu, aku terima. Kamu enggak make up pun aku terima. Ya. Tapi kalau suka make up ya gak apa-apa. Iya gak apa-apa, monggo aja. Pokoknya nggak suka make up terus nggak sesuaikan dengan ekonominya kan. Lipstiknya mahal-mahal, bedaknya mahal-mahal, bedaknya licin kalau ada semut sampai kepleset. Waduh. Ya yang wajar lah. Meskipun mungkin enggak ekonominya pas-pasan ya pakai lipstik yang wajar. Jangan sampai pakai krayon. Kan gitu kan, karena enggak punya uang pakai krayon ya enggak juga lah. Keracunan. Iya. Nah, sama menikah juga kadang orang merasa sama menikah karena bisikan orang tua atau bisikan mertua, rasanya kamu ini sama menikah sama si A itu menantunya atau si B, rasanya kamu sama menikah. Akhirnya masuk ke seseorang ini, iya ya aku sama menikah. Gimana menurut Pak Bambang kalau ada hal yang terjadi seperti itu? Nah, hal ini sebenarnya ya orang yang sudah menikah itu dia harus lepas dari orang tua. Ya, dan orang tua harus mengerti anaknya sudah bersama dengan menantunya, itu orang tua tidak boleh campur lagi, tidak boleh ikut campur terlalu dalam, sampai bisik-bisiki seperti itu saya rasa tidak boleh. Nah, kalau si suami istri gimana Pak kalau dibisik seperti itu? Solusinya satu aja. Kalau suami istri hubungannya baik, ya, dia intim, ya, secara emosi, secara fisik, secara rohani itu benar-benar dasar firman Tuhannya ada, dia mengasihi, si istri menghormati suaminya, si suami mengasihi istrinya. Itu mau dibisiki kayak apapun dari luar yang tidak mempan. Kenapa? Di hatinya itu sudah ada firman, ada Tuhan, dan di situ diizinkan hanya satu orang yang bertahta, ya selain Yesus ya pasangannya. Sehingga dia lebih percaya kepada pasangannya daripada kepada mertua atau kepada orang tuanya. Karena yang tinggal serumah kan pasangannya gitu loh. Yang untuk seumur hidup selamanya kan pasangannya ya satu itu aja. Makanya jangan biarkan
bisikan-bisikan itu meracuni pikiran kita. Yes. Ya. Kecuali ya kalau itu bukan bersifat racun, misalnya hal-hal yang positif. Nah. Orang tua atau mertua memompa semangat, ayo kamu kerja lebih giat untuk menyenangkan suami istrimu. Oh bisa, itu kan memompa kan, bagus, tambah semangat gitu. Mungkin si mamah dari si istrinya bilang, seneng no bojomu itu, ya toh, kamu sekali-kali ngasih kejutan gitu. Oh iya, lah itu kan hal yang bagus. Tapi kalau sudah racun yang bersifat membuat pikiran ini kita jadi salah pikiran kepada pasangan kita, kita harus hati-hati, jaga hati dengan segala kewaspadaan, kan gitu kan? Ya. Nah, kalau seumpama ada yang berkata, oh di dalam satu keluarga itu pasti ada troublemaker. Pasti ada troublemaker. Oh kalau nggak cocok sama orang tua, mertua, atau kadang anak-anaknya jadi troublemaker, atau pasangannya sendiri kadang merasa, duh kok gini ya, banyak masalah terjadi karena pasangannya ini. Apakah menurut Pak Bambang di riset itu ya, biasanya memang dalam sebuah keluarga ada yang troublemaker katanya. Mungkin nggak seperti itu, Pak? Bisa dikatakan mungkin, tapi saya tidak mengatakan selalu seperti itu ya. Namanya juga mungkin kan ya ada aja gitu loh, ada. Tapi juga di dalam keluarga saya nggak ada itu. Keluarga istri saya juga nggak ada. Mungkin ada lah di keluarga yang lain. Tapi tetap kuncinya adalah hubungan suami istri itu, kedekatan itu. Makanya suami istri itu bisa saling memuji, saling mengerti, saling ya kalau ada konflik, ada perbedaan, ya saling mengalah lah, gitu. Lakukan aja peran di firman Tuhan di kitab Efesus itu kan, si suami mengasihi istri, si istri menghormati suami, udah seperti itu. Nanti kalau saling memuji kan asik kalau ada pantun, gitu kan? Apa pantunnya suami istri? Ya di pantunnya gini, misalnya si suami ngomong ke istri gitu kan, burung gelatik nabrak layang-layang. Artinya? Kamu cantik buatku terbayang-bayang. Wah, itu si istri, asik kan gitu kan. Si istri ngomong ke suami juga balas dengan pantun kan. Balas dengan pantun begini, buah nangka, buah duren. Artinya? Gak nyangka suamiku keren. Tapi juga gini ya, jangan sampai nanti kalau pas bertengkar ada konflik pakai pantun juga. Wah, repot ini ya toh. Repot ini. Pakai pantun nih. Si suami bilang gini, burung gelatik, burung perkutut. Artinya? Kamu cantik tapi bau kentut. Waduh. Marah si istri kan. Wah, si istri enggak mau kalah kan. Ngomong ke suaminya, ngombe kopi susu, garai moto melek. Artinya? Lek nesu raimu elek. Ini kok kayak ada bahasa Surabaya ini. Ya hanya umur sih begitu, saya rasa. Sama kayak pendeta sama istrinya berantem pakai firman ya. Ya itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya memang kalau habis menikah dunia milik berdua harusnya ya. Itu yang terjadi. Tapi seringkali banyak rumah tangga itu terlalu dengerin dunia luar, sehingga nggak fokus sama pasangannya. Seperti itu ya Pak Bapak. Betul. Jadi kunci rumah tangga bahagia ya harusnya antara pasangan ini begitu dekat, begitu saling mengerti, dan dunia yang luar, bisikan luar ya ditinggalkan aja. Yang penting berdua ini benar di hadapan Tuhan dan saling mengasihi, seperti itu ya Pak. Betul. Kalau konflik perbedaan mesti ada ya. Saya sama istri saya beda. Ya, beda. Saya suka sepak bola, dia tidak suka. Dalam musik aja kesukaannya beda. Dia suka musik A, saya suka musik B. Dan itu jangan perbedaan itu dibuat jadi konflik. Meskipun itu nanti bisa berujung ke sana, tapi bukan perkara gini. Jangan perkara kecil dijadikan besar. Gitu kan? Yang besar dikecilkan. Gitu loh. Kalau namanya ya suami istri ya seperti tadi saya bilang, saling ngalah, saling mengerti dan sebagainya. Ya. Nah, jadi itu yang penting kita lakukan. Nah, kalau ada orang yang merasa salah menikah, oh dulu ini sudah gak dibolehin sama orang tua aku, tapi aku maksa, akhirnya kok jadi gini gitu ya. Oh, jadinya kok baru sadar kalau salah menikah sama orang ini. Harusnya sikapnya gimana Pak Bapak? Jadi dia sadar, dulu dinasihati orang tuanya tidak boleh nikah, tetap ngotot gitu ya. Tidak boleh menikahnya karena apa dulu?
Misalnya tidak boleh menikah karena beda keyakinan, tetap ngotot. Terus di perjalanan pernikahannya dia sadar, ya bertobat. Bertobat sudah, tidak ada jalan lain. Bertobat dan tetap jalani pernikahan. Ya kan? Meskipun Tetap pasangannya jalani pernikahan ya, Pak? iya, wis terlanjur. Pasangannya beda keyakinan, beda agama. Jalani pernikahan. Doakan, sayangi dia, menangkan dia untuk Tuhan. Udah. Jangan sampai aduh tahu gitu ya. Dulu orang tua aku bilang harus seiman. Aduh lah ini istriku sekarang tidak seiman. Wes cerai aja deh. Yes kamu cari yang seiman dengan seimanmu, aku ya seimanku dengan seimanku. Bisa sendiri tidak boleh. Itu namanya memperbaiki kesalahan dengan cara yang salah. Iya toh? Jadi bukan tanpa diperbaiki dihancurkan. Harusnya memperbaiki kesalahan dengan cara yang benar. Sayangi dia, doakan dia, menangkan dia untuk Tuhan. Yes. Itu. Iya, Cuma kalau dulu sama orang tua nggak boleh karena bukan soal keyakinan sudah sama nih, seiman. Tapi mungkin karena hal-hal yang lain, ya kita tunjukkan kepada orang tua. Ini aku sudah seiman. Sekarang aku mau menunjukkan bahwa keluargaku ini diberkati, disertai Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan sertai. Kadang kan ada orang tua yang melarang anaknya karena itu tidak bagus. Misalnya dia dari A, dari B, atau mungkin dia nggak kaya, dia begini. Tunjukkan kalau Tuhan menyertai kita, keluarga itu bisa dibuat berhasil. Amin. Selama mengandalkan Tuhan, suami istri. Tidak bisa hanya suaminya aja yang sepakat dong, suami istri harus sepakat. Yes. Nah, nanti Tuhan pasti berkati. Amin. Gitu. Amin. Ya, jadi kalau menikah nggak ada jalan balik ya, Pak ya? Nggak ada putar balik. Nah, makanya banyak orang itu jadi takut menikah. Ya, saya temui beberapa orang itu, aduh, kalau usah menikah lah, nanti ujungnya kayak gini juga. Oh, saudaraku menikah loh, ujungnya kayak gitu. Aku gak usah menikah, enak sendirian gitu. Single is the best, mungkin berkata itu. Ada orang takut menikah. Wajar nggak sih, Pak, orang takut menikah itu? Kalau dia takutnya karena melihat keluarga lain, wah keluarga itu amburadul. Wah, yang itu juga. Wah, ndak beres nanti ya. Wah, itu keluarga itu punya anak-anak kok tambah nggak karuan. Wah, aku takut menikah. Itu ndak wajar. Karena setiap keluarga itu ya punya permasalahan sendiri-sendiri. Tapi namanya manusia, kalau khawatirnya itu ada yang wajar. Contoh, saya dulu mau menikah, saya ada sedikit khawatir. Saya bisa nggak yang hidupin istri saya? Saya bisa nggak ya berkeluarga? Nanti kalau punya anak, rumah di mana? Itu kalau pria itu kan logikanya lebih main gitu. Maksudnya dia berpikir ke depan. Gimana ya masa depannya begini. Kalau wanita kan perasaan, wah aku bahagia ambek kamu, seneng ambek kamu, senikah ambek kamu gitu kan. Nah, itu hal yang wajar. Nah, di dalam kekhawatiran itu saya bawa dalam doa. Dan Tuhan meneguhkan, melangkah aja, aku menyertaimu. Dan buktinya ya benar-benar Tuhan menyertai saya. Dan sampai sekarang saya tidak pernah ditinggalkan. Saya bisa berkeluarga, punya 2 anak. Dulu awalnya masih ngontrak rumah, sekarang sudah punya rumah sendiri. Dan yang lain-lain Tuhan berkati, Tuhan sediakan. Bukan tanpa masalah, ada pergumulan. Tapi di mana ada masalah, ada pergumulan, Tuhan tidak tinggalkan. Ada Tuhan di situ. Sehingga sekarang saya ada. Jadi awalnya mau menikah, khawatir ada. Karena ya itu tadi ya. Tapi saya bawa dalam doa, Tuhan menguatkan. Tidak wajar kalau melihat orang lain, keluarga lain itu tidak wajar. Wah, aku takut itu kok begitu, aku begitu. Lah, beda-beda tiap keluarga. Nggak bisa, ya. Gitu. Kalau habis menikah, financial problem itu sangat pengaruh ya, Pak ya? Oh, sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Bukan berarti itu satu-satunya pengaruh ya. Itu ya salah satu pengaruh lah. Kalau ada yang bilang dulu waktu pacaran kan dirawat dengan kasih sayang ya. Tapi kalau sudah jadi suami istri dirawat dengan rekening ya. Dirawat dengan kasih uang. Kasih uang lah, iya. Sayang ngasih uang. Gitu. Tapi ya walaupun itu menjadi suatu problem masalah finansial. Selama suami istri ini berjalan di jalannya Tuhan, selalu saja ada mujizat. Ada yang ngirimi, ada berkat dalam pekerjaan. Macam-macam cara Tuhan bisa buat. Makanya itu penting punya pasangan itu seiman.
sepadan, seiman Yes. dan sepadan. Yes. Itu ya. Iya. Makanya ada yang bilang, orang-orang dulu bilang harus memperhatikan 3B. Ah. Bibit, bebet, bobot. Hmm. Saya tambah satu lagi, 4B, satunya Bible. Jadi seiman, sepadan. Gitu ya. Itu. Saya kalau ada masalah juga, ayo ini masalah ini kita berdoa. Ya. Meskipun mujizat belum terjadi, Ya. ya udah bawa dalam doa. Mungkin besok nggak terjadi, bawa dalam doa. Jadi masalah finansial tidak menghalangi kebahagiaan kita karena kita punya Tuhan. Yes. Kalau finansial menghalangi kebahagiaan keluarga saya, rumah tangga saya, di mana Tuhan kalau gitu? Ya. Justru karena saya ada Tuhan. Enggak, saya mau rumah tangga saya bahagia karena ada Tuhan yang menyediakan. Kan gitu. Dalam Jadi- segala hal. Jadi itu penting tapi bukan yang terpenting. Betul. Yang terpenting ada Tuhan dalam keluarga kita. Betul. Ada sumber berkat itu ya. Betul. Nah, jadi Pak Bambang kalau ada orang takut menikah, takut salah menikah, apa kira-kira kriteria yang dibutuhkan? Disiapkan, oh pasanganku ini cocok gak ya? Bener apa enggak ya? Aku takut salah menikah enggak ya? Kualifikasinya apa Pak? Kalau dari Pak Bambang? Ya, itu tadi saya bilang hal yang penting sebelum dalam pernikahan itu kan kita harus namanya perkenalan. Yes. Masuk enggak kenal tiba-tiba aku mau menikah sama kamu Santi. Enggak mungkin. Kan harus kenal dulu. Misalnya namanya Santi misalnya Iya, gitu. iya, misal. Kenal, terus pendekatan. Karakternya gimana ini? Dia membawa saya lebih dekat sama Tuhan enggak? Atau malah misalnya si ceweknya, "Oh, ini cowok kan deketin aku kayaknya ngajak ke perjinan." Putus, enggak boleh. Jangan. Ya, itu kan. Ini enggak membawa dekat sama Tuhan ini, dekat sama dosa. Putus. Gitu. Jadi dalam perkenalan, pendekatan lebih dalam arti pendekatan itu lebih saling mengenal. Yes. Karakternya gimana. Terus masuklah ke tahap namanya pacaran. Iya. Nah, hal yang penting ya dicari kesamaan sebanyak mungkin. Nah, Kesamaan. Supaya apa? Meskipun itu tidak 100% sama. Saya cari kesamaan dengan pacar saya dulu, yang sekarang jadi istri saya. Wah, kita sama-sama satu gereja. Kita sama-sama melayani. ya. Kan asik gitu. Ya. Coba kalau sudah menikah, yang satunya giat melayani, satunya tidak mau melayani. Nah, Repot itu, bisa bertengkar itu. Nah, kita membuat banyak kesamaan. Sama-sama waktu itu jadi saya WL, Ya. dia singer. Oh, oke. Jadi siapa tahu ya para WL di sini jodohnya para singernya. Siapa tahu. Nah, jadi cari kesamaan sebanyak mungkin meskipun tidak 100% sama. Kan gitu. Nah, nanti setelah menikah tetap ada perbedaan, tapi akan jadi minimal. Kesamaannya waktu pacaran punya kesamaan lebih banyak, waktu pernikahan itu perbedaan bisa diminimalisir. Yes. Konfliknya lebih sedikit. Dibanding kita enggak ada perkenalan, enggak ada pendekatan, enggak mengenal lebih dalam lagi, enggak mengenal karakternya, hanya seneng apa? Waktu pacaran kayak dunia milik berdua, sukanya yang happy-happy tanpa kita menggali karakternya, kerohaniannya. Wah, begitu menikah dar gitu kan. Waduh, perbedaannya kayak gini ternyata. Besar banget. Konfliknya tambah banyak itu nanti. Apakah betul Pak kalau survei membuktikan bahwa maksimal orang itu kalau bisa mengenal pasangannya waktu pacaran itu 40%. Nah, jadi belum tentu bisa kenal semuanya karena 60% atau berapa persen itu yang besar itu ketahuan waktu menikah ya kan, karena sering ketemu. Maksudnya kalau menikah kan setiap hari bersama-sama. Kalau pacaran kan bisa oh nanti pulang, oh ternyata mau marahnya dibawa pulang atau gimana. Betul nggak Pak kira-kira? Kita nggak bisa kenal semuanya dari pacaran. Kalau survei itu kan tidak bisa secara umum. Yes. Dalam arti survei siapa yang buat nih, orang Timur atau orang Eropa, kan gitu kan, beda-beda karakternya, gitu kan, terus kebudayaannya beda. Jadi survei seperti itu ya boleh-boleh aja. Tapi menurut saya kita bisa kok lebih mengenal pacar kita lebih dalam. Kalau ini perhatikan, kalau kita ini ngerti bahwa pacaran itu nanti kamu memikirkan ke depan. Yaitu apa? Pernikahan.
Tapi kalau pacarannya hanya seneng-seneng, Nah. kayaknya, wes masa muda Iya. menghabiskan waktu pacaran gitu daripada jomblo malam minggu bro, ngapain jomblo kan gitu kan? Ayo jalan-jalan di mall atau sama pacar kita. Ya berarti tidak dewasa. Tapi kalau orang dewasa dia tahu dia harus punya pasangan hidup, maka dia akan mengenal pacarnya itu lebih dalam, Yes. membuat hidupnya itu kalau dulu jomblo, sekarang dia sudah punya pasangan yaitu pacar dia, maka dia harus meluangkan banyak waktu pacarnya, meskipun sekali lagi saya bilang tidak 100% ya, Ya. cuma bisa 50%, 60% bisa jadi. Ya. Nah makanya sangat disayangkan kalau orang itu pacaran karena seneng-seneng. Orang bilang dulu itu cinta monyet gitu kan. Masa mau ya menghabiskan waktu 2 tahun atau 3 tahun gitu pacaran kayak monyet gitu. Setelah itu putus gitu kan. Nah karena itu penting sekali melibatkan Tuhan. Ya. Sangat penting dalam Setuju. tahap pendekatan, pengenalan lebih dalam, tahap pacaran. Sangat penting melibatkan Tuhan supaya kita tidak menghabiskan waktu gitu loh. Ya. Nanti setelah pacaran 7 tahun gitu ya, ternyata waduh putus gitu kan. Kenapa? Bukan berarti Pak kalau gitu saya sudah pacaran 8 tahun tidak boleh putus ya. Loh boleh kalau itu benar-benar Ya. nggak dikehendaki Tuhan. Karena itu dari awal harus melibatkan Tuhan supaya tidak sia-sia menghabiskan waktu itu tadi. Yes. Nggak menghabiskan masa muda dengan remaja gitu loh, dengan pacaran yang model kayak gitu. Iya. Saya rasa Banyak begitu. orang salah menikah itu berarti karena juga nggak punya tujuan yang jelas berarti Pak ya. Betul. Jadi makanya kalau punya tujuan yang jelas, bisa mengarahkan diri, mengarahkan pasangan, sama-sama mengarah ke yang benar, biasanya nggak salah pilih, nggak akan merasa salah pilih gitu ya. Makanya pilih dengan benar. Nah, ngomong-ngomong soal pilih, kita ada rapid question. Yang pertama, Pak, pasangan itu ditentukan Tuhan apa diusahakan manusia? Wah, diusahakan manusia. Yakin? Pak? Tapi melibatkan Tuhan, Betul. kan gitu. Iya dong, diusahakan manusia. Oh, namanya manusia diberi kehendak bebas, kan gitu kan. Ada, oh saya senang ambil itu kayak, wah cocok ini. Ya coba lo deketin kan gitu kan. Gimana? Terus berdoa. Loh dulu saya sama pacar saya, sekarang jadi istri saya. Kita punya jam doa puasa bersama loh. Kita punya, terus nanti jam 6 sore misalnya gitu ya. Zaman itu belum ada media sosial, masih pakai SMS. Ya. Ya kan? Kita mau buka puasa, SMS-an. Yuk, siap buka puasa, siap yuk doa. Kamu di kos-kosanmu, aku di kos-kosanku. Doa. Nah, jadi kita melibatkan Tuhan. Itu salah satu contoh. Ya. Sebenarnya banyak contoh lah. Ya. Ya. Jadi melibatkan Tuhan. Jangan sampai dianggap, wah itu ditentukan Tuhan. Nah. Memang ada ya, kasus di Alkitab, Ishak sama Ribka. Tapi tidak boleh semuanya bilang ditentukan Tuhan, jodoh dari Tuhan. Yo mohon maaf lo ya ini, Ya, saya tanya lah, misalnya lo ya menikah gara-gara kecelakaan, nah, si cowoknya menghamili ceweknya, ini kan perzinahan. Apakah bisa dibilang, ini jodoh dari Tuhan? Loh itu salahmu, dosa perzinahan, macam-macam bilang jodoh dari Tuhan. Ya apa itu di surga tuh malaikat gini. Apa Tuhan gini ya apa ini anakku ini relek kan gitu kan. Misalnya memang jodoh dari Tuhan, lah kok ada suami istri cerai kalau memang jodoh dari Tuhan? Enggak, pasangan itu diusahakan manusia. Yes. Manusia melibatkan Tuhan, Ya. minta Tuhan tuntun bener nggak ini gitu loh, berkati Tuhan bener Tuhan aku seneng loh sama ini, tapi aku ya maulah izin dari Tuhan, Ya. seizinmu. Ya. Sampai nanti tiba masanya dalam pemberkatan kudus, Ya. diberkati di gereja. Itu luar biasa bahagianya. Jadi jodoh dari usaha manusia melibatkan Tuhan. Dan ingat ya, ada kasus khusus yang memang benar, iya dari Tuhan. Ada jodoh dari Tuhan. Tapi tidak boleh semuanya dihantam rata jodoh dari Tuhan. Nggak boleh, itu kasus khusus itu. Iya. Jadi makanya kita nggak boleh ya, banyak orang itu nggak menikah karena nunggu dari Tuhan gitu ya, nggak ada usahanya gitu, nggak boleh tuh Pak ya. Nggak boleh. Ada loh di gereja itu ya. Masa ada ya, mohon maaf ini ya, wanita belum menikah. Terus kenapa dia belum menikah ya? Lah ya apa ya? Sudah sudah berusia, sudah 30 lebih, tapi masih hampir 40 lah.
tapi masih pakai baju ini tepuh. Oh. Masih baju itu yang jadul-jadul gitu loh. Terus nggak make up, nggak merawat diri. Gimana mau dilirik cowok? Kan gitu kan? Nggak bisa dong. Ada usaha. Gitu ya. Jadi manusia. usaha manusia ada tapi harus melibatkan Tuhan Iya. dalam kebenaran. Betul, Nah, betul. itu. Semua yang mendengar hari ini, ayo kita sama-sama mengerti ya. Diusahakan oleh manusia tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, rapid question ya. Jika terjadi konflik di rumah tangga, lebih baik kembali ke rumah orang tua apa stay sama pasangan, Pak? Stay sama pasangan, harus itu. Supaya apa? Melatih supaya rohaninya itu dewasa. Ya. Kan sudah orang itu sudah menikah itu ya meninggalkan ayah ibunya. Dalam arti bukan berarti ini ya, meninggalkan ibunya harus keluar dari rumah itu ya, bukan loh. Dalam arti ketergantungan. Oke. Jadi kalau sudah sama istrinya atau sama suaminya sudah pasangan ini, ya jangan bergantung kepada orang tua lagi. Dalam arti apa ya? Secara mental, secara emosi juga. Kan ada ya orang pasangan tapi masih dalam tanda kutip itu mama-maman. Ya betul mama-maman ya. Masih suami masih apa-apa masih dalam bahasa Jawa masih ngamplok. Ke mamahnya, ke papahnya, nggak dewasa ini. Ya harus tetap stay, selesaikan itu dengan pasangan. Kalau ada konflik, selesaikan dengan pasangan. Ya. Ya mungkin orang tua ya hanya boleh memberi pendapat lah. Tapi sebisa mungkin ada permasalahan tidak harus ngomong ke orang tua. Yes. Kasihan loh orang tua, mikir loh nanti. Ya kan, aduh anak kurek, aduh mantu kurek. Orang tua itu sudah tua, namanya orang tua. Jangan ditambahi beban pikiran. Kita ini sudah dewasa, jangan kayak anak-anak opo-opo wadul kan gitu kan. Selesaikan dengan pasanganmu, berdoa, minta pimpinan Tuhan, ingat janji nikah gitu loh. Ya kan, ingat perintah firman Tuhan, bagaimana peranan seorang suami, bagaimana istri itu berfungsi dalam keluarga. Ingat itu. Selesaikan, harus tetap stay gitu bersama pasangannya. Gitu ya, Pak. Jadi baik sekali kalau kita bisa tetap menyelesaikan masalah bersama-sama. Itu malah semakin kuat ya rumah tangganya, Pak. Oh iya, semakin apa ya? Oh, di situ nanti akan muncul mujizat-mujizat gitu loh. Melibatkan Tuhan gitu kan, bukan hanya waktu pacaran, pertunangan, tapi sepanjang pernikahan itu selama-lamanya melibatkan Tuhan. Ada masalah dilibatkan Tuhan. Tuhan tolong. Engkau yang menyatukan kami kan. Tuhan kami minta Tuhan jalan keluar darimu. Yes. Bisa pasti. Meskipun saya tidak mengatakan besoknya langsung baikan, enggak loh ya. Mungkin ya ada sesuai kedewasaan rohani masing-masing pasangan kan. Tapi kalau di situ ada Tuhan, mesti itu suasana yang kayak perang itu dingin. Langsung mesra kembali. Haleluya. Oh gitu. Kayak perang ya aslinya, Pak ya. Berat ya. Berarti ya semua rumah tangga pernah ngalami kayak perang itu berarti ya. Kayak ada konflik, gak cocok. Itu normal ya, Pak ya. Iya, saya mengatakan beda pendapat ya, selisih. Ya, namanya juga pikirannya kan berbeda-beda. Yang satu si istri dibesarkan dari keluarga yang memanjakan dia, gitu kan. Sedangkan si suami dari keluarga yang keras, kan gitu kan. Ya bersatu itu kan ya ada beda, ada konflik gitu, beda pendapat. Saya tidak mengatakan, pertengkaran itu seni dalam rumah tangga. Ada loh yang bilang gitu. Pertengkaran itu seni dalam rumah tangga. Pertengkaran adalah hal yang normal dalam rumah tangga Kristen. Enggak loh. Firman Tuhan mengatakan begitu loh. Beda pendapat, iya, saya lebih setuju bahasa halusnya beda pendapat, tapi tidak harus bertengkar. Perang gitu ya. Perang sampai lempar lembing, lempar piring gitu kan. Lempar badannya. Ya apa lempar badannya? Dilempar kemana nih ya toh? Ya, lempar pendapat aja deh gitu. Mungkin rame, cekcok gitu ya. Ya, itu tetap di situ ada Tuhan, ada damai sejahtera. Yes. Saling mengalah lah. Suami mengalah pada istri. Istri ya jangan maunya sendiri, mengalah kepada suami. Itu loh, pasangan itu kan diberkati Tuhan untuk itu, bukan untuk menunjukkan aku lebih hebat, kamu aku taklukkan, bukan. Si suami bilang istri harus tunduk kepada suami. Nah, itu memang iya firman Tuhan mengatakan, tapi bukan suami menaklukkan istri, menguasai istri, bukan, mengasihi. Ya. Sebaliknya si istri menghormati suami, bukan menanduk suami. Kan begitu. Jadi
jangan menganggap pertengkaran sesuatu hal yang normal terjadi. Itu di Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Ya beda pendapat, saya lebih setuju itu. Selisih ya adalah. Dia libatkan Tuhan, tetap libatkan Tuhan. Yes. Selanjutnya, question. Pikiran salah menikah biasanya muncul kadang di awal atau di akhir dan bisa muncul kapan saja. Itu setuju gak Pak? Kembali lagi ya, salah menikahnya pikirannya kalau beda keyakinan, setuju saya. Dan memang harus seperti itu. Dia harus bertobat, sadar, wah aku salah nikah. Ya wis bagus itu. Gitu. Ya, bertobat gitu. Tapi mau munculnya itu kapan saja, mau awal, mau nanti setelah 5 tahun, mau nanti setelah 15 tahun. Selama pasangannya seiman, jangan sampai muncul pikiran salah menikah itu. Jangan sampai muncul. Karena ya kan sudah benar pilihanmu, seiman sepadan. Ya wis lah gitu. Yes. Kalau sampai muncul pikiran itu dijauhkan. Jauhkan. Saya pernah tanya kepada istri saya. Ya. Kau pernah nggak muncul pikiran setitik gitu ya, kamu tuh salah nikah sama aku, jujur aja gitu. Dia bilang tidak, langsung. Kadang-kadang orang itu bisa dinilai loh jawabannya. Kalau dia lagi mikir, wah ini mungkin ada setitik ini. Saya senang dia jawab enggak. Wah puji Tuhan. Saya juga bilang saya enggak, meskipun ya di dalam dia ada kekurangan, saya juga ada kekurangan. Tapi ya sekali lagi itulah memang beda. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Tiada gading yang tak Martin. Tiada gading yang tak retak gitu ya. Dia ada kekurangan, saya ada kekurangan. Dan yang luar biasa, kekurangannya dia saya lengkapi karena saya ada kelebihan. Kekurangan saya dia lengkapi karena kekurangan saya itu di kelebihannya dia. Dia melengkapi saya. Apakah pikiran itu muncul karena kurang komitmen, Pak? Kurang komitmen enggak ya. Namanya sudah dipersatukan tuh, diberkati dalam pemberkatan kudus, ya komitmen harusnya. Jangan sampai kurang komitmen. Justru gini, kadang muncul pikiran salah menikah itu karena tidak jaga hati. Nggak ada firman, nggak melibatkan Tuhan. Kurangnya komunikasi gitu loh. Jadi karena nggak ada Tuhan tidak dilibatkan, nggak ada firman di hidupnya, kerohaniannya nggak dijaga. Ya masuklah si jahat, gitu. Apalagi kalau pas beda pendapat tuh ya, berselisih dikit-dikit, iblis seneng tuh, lihat masuki pikirannya, dibuat pikirannya itu yang kosong, hatinya yang tidak ada firman, dimasuki iblis. Makanya suami istri sangat penting untuk mengisi hatinya dengan firman, dengan penyembahan, dengan doa, komunikasi, kedekatan secara fisik, secara emosi. Itu penting. Berarti kedekatan kita menjauhkan yang masalah-masalah atau bisikan-bisikan yang dari orang ketiga itu betul. oknum ketiga, betul. Iblis dan sebagainya gitu ya. Betul itu. Jadi kalau kita saya dekat dengan istri saya. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu yang jelek tentang istri saya, tak mesem itu. Ora, bojo kurang ngono. Gitu. Istri saya gitu. Misalnya ada yang bilang, "Wah, suamimu itu loh, Pak Bambang itu gini." Loh, aku tuh lebih kenal suamiku, kamu kan enggak kenal. Kan gitu. Kenapa? Dekat. Dan di situ ada Tuhan, ada firman. Itu yang paling penting itu. Karena komunikasinya banyak ya, Bapak. Betul. Baik, ngobrol terus, terbuka ya. Jadi kuat. Sama-sama. Puji Tuhan. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini kita sudah belajar hal yang menarik. Kalau ada pikiran salah menikah, kita harus sama-sama menimbang itu ya. Kalau memang itu salah menikah karena memang nggak seagama atau nggak sekeyakinan, kita harus bertobat. Tapi tetap jalani pernikahan itu. Harus tetap berjalan. Ya. Doakan pasanganmu, sayangi dia dengan kasih Tuhan. Menangkan dia untuk Tuhan. Yes. Nah, kalau merasa salah menikah karena konflik, nah itu mungkin bisa muncul, tapi kita harus komunikasi, komitmen, dan doa sama-sama. Betul. Nah, untuk semua anak muda, kalau kita semua lagi pengen pilih pasangan, jangan sampai salah pilih. Iya, jangan. 3 tadi Pak, apa? Seiman, Seiman, sepadan. sepadan. Ya udah, seiman sepadan. 2 itu aja.
Kalau yang lain ya orang dulu bilang bibit bebet bobot gitu. Bible-nya jangan lupa. Yes, Gitu. sama banyak kesamaan tadi ya. Ya, banyak kesamaan. Meskipun tidak 100% sama ya, Ya. tapi itu bisa meminimalisir perbedaan, meminimalisir konflik dalam Yes, rumah tangga. Jadi kayak kesamaannya kayak suka bola, sama-sama suka bola gitu ya. Kesamaannya misalnya suka musik rohani. Nah. Wah, sama-sama seneng. Iya, Di mobil musik rohani, Batra Yuda mantap kan gitu. Atau mungkin radio rohani yang lain gitu kan. Sangkakala. Oh, Sangkakala. Atau mungkin yang lain kan gitu kan. Seneng denger lagu rohani. Coba kalau satunya senengannya lagu duniawi, yang rock Metallica gitu kan. Rame itu di mobil di sana. Iya. Kamu nggak ngerasa damai itu Oh, gini. nggak apa-apa masuk gini dosa kan gitu nanti akhirnya. Loh, bukan bicara soal dosa, tapi yang lebih rohani, lebih damai. Loh, aku dengar musik Metallica ya damai. Waduh, bertengkar akhirnya. Berarti sebenarnya kalau dalam rumah tangga itu hal kecil bisa jadi besar, Pak. Ya. Itu justru kita harus memahami yang kecil jangan dibesarkan. Contoh ya. Saya di kamar mandi, saya kalau melotot ya, mencet odol pas lagi dari bawah ke atas, cret gitu. Ya. Tapi istri saya sembarang, pokoknya dari tengah, dari depan kan gitu kan. Tapi ya saya nggak setuju. Tapi ya sudahlah, saya nggak perlu ngomong. Kamu tuh harus gini. Ya. Itu kan hal yang kecil. Justru orang yang nggak dewasa, hal itu bisa dijadikan besar loh. Ya. Kamu harus tunduk sama aku. Soal begini aja nggak bisa. Ini mencet odol dari bawah ke atas, gitu aja nggak bisa. Loh, itu bisa rame. Itu kecil ya nggak usah dibesarkan, gitu loh. Yang besar ya coba diredam supaya jadi kecil, kan gitu. Betul. Banyak perbedaan. Nanti bukan hanya soal ini, ada yang soal ini dan sebagainya. Cari banyak kesamaan untuk minimalisir. Betul, Ya. meminimalisir konflik. Yes, puji Tuhan, hari ini kita sampai di ujung podcast kita. Boleh sampaikan Pak Bambang semua kepada pemirsa atau yang mendengar hari ini. Mungkin ada yang merasa salah menikah, atau yang merasa nggak kuat dalam rumah tangga, atau merasa takut dalam mengambil keputusan untuk menikah. Silakan boleh sampaikan pesannya dari hambanya Pak Bambang. Iya, jadi yang belum menikah harus hati-hati memilih, ya, jangan menyesal nanti, dan tetap libatkan Tuhan. Dalam pacaran juga harus berpacaran yang kudus, jangan yang melanggar firman Tuhan. Yang sudah menikah, jalani pernikahan dengan baik, libatkan Tuhan, tetap libatkan Tuhan. Bagi yang punya pasangan yang ternyata tidak seiman, ya bertobat dan tetap sayangi dia, pasanganmu, doakan, menangkan dia untuk Tuhan. Bagi yang menikah dan itu seiman, jalani bersama-sama dengan satu tujuan, yaitu menggenapi rencana Tuhan. Yes. Rencana Tuhan hari depan yang penuh harapan. Amin. Dalam mendidik anak juga, bahwa anak-anak sepakat suami istri. Yang paling penting, didik anak-anak takut akan Tuhan. Yes. Itu warisan yang paling berharga. Suami istri perbanyak waktu berdua, ya, dalam hal yang rohani yang paling penting, baru nanti yang jasmani akan mengikuti. Jalani pernikahan, libatkan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam pernikahan. Ada perbedaan, ada selisih, bisa jadi ada, tapi jangan menyerah, sebab saat kita melibatkan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, dan kita pasti dibawa ke dalam pernikahan yang lebih berbahagia lagi selama-lamanya. Rumah tangga kita diberkati, orang lain bisa melihat, wow, rumah tanggamu diberkati, pasti ada sesuatu, ada Yesus. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita sama-sama mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini percakapan kami bersama hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang mendengar, bila apa yang kami bicarakan menjadi jawaban bagi yang ketakutan untuk mengambil keputusan menikah atau memilih pasangannya tepat apa tidak, mungkin lagi bingung. Semoga podcast ini menjadi jawaban, sehingga kami boleh sama-sama hidup dalam kebenaran dan mengasihi Tuhan. Mungkin ada yang merasa salah memilih pasangan, kiranya Engkau kuatkan kembali komitmen kami, dan biarlah hidup kami semakin kuat dalam Tuhan, bangun rumah tangga yang diberkati, menjadi berkat bagi keluarga kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang, Engkau berkati keluarganya,
Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati dalam mengajar setiap mahasiswa teologi. Engkau berkati dengan urapan yang melimpah, dan biarlah pelayanannya berkenan kepadamu dan memuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan, pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita dan berkat yang besar daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jawab syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai di podcast hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa tinggalkan like, boleh subscribe ya untuk melihat podcast berikutnya. Bagi yang merasa, oh temanku atau saudaraku butuh jawaban lewat podcast ini, silakan di-share. Dan biarlah kita semua boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, jadi berkat dan jadi jawaban. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dalam podcast Pastor Ishak. Tuhan berkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, Karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita